Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman harian netra semuanya. Perkenalkan, nama saya Gary Simon. Saya berasal dari Provinsi Jawa Timur. Di sini saya mengikuti lomba harian netra dalam memperingati Hari Disabilitas Nasional. Di sini saya akan membawakan sebuah tutorial cara bermain PlayStation 2 di Android. Wah, emang bisa ya kita bermain PlayStation di Android? Bisa teman-teman. Hanya cukup dengan menggunakan satu aplikasi, kita bisa memainkan game tersebut. Ya kan, kalau dulu kan kita harus punya PlayStation-nya dulu, baru bisa main. Tapi kalau sekarang tidak perlu, tidak punya juga tidak apa-apa. Oh ya, buat yang belum tahu apa itu PlayStation, PlayStation itu adalah sebuah video game yang bisa dimainkan oleh semua orang, termasuk tunanetra juga bisa main. Ada PlayStation 1, 2, 3, sampai 5. Cuman yang bisa di Android cuman PlayStation 1 sama PlayStation 2. Oke, langsung aja kita menuju ke tutorialnya. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kalau channel ini bikin video baru, kalian adalah orang pertama yang tahu. Oke, langsung aja kita menuju ke tutorialnya. Langkah pertama, kita buat folder dulu di penyimpanan internal. Message, kalender, files, semua penyimpanan internal, opsi lainnya, jendela pop-up. Nama foldernya terserah ya, terserah kita. Pilih tambahkan folder baru. Void dikte suara Indonesia. PlayStation 2, spasi dihapus. Kalau saya kasih nama PlayStation 2. Buat folder baru. Setelah itu kita install aplikasi Z-Archiver. Cuman karena saya sudah install, jadi langsung aja kita menuju ke Z-Archiver-nya. Penyimpan files, like quick step, ringkasan, file SCR, hapus semua. Kontak, telusur sim telepon, Z telusur Z-Archiver Upmodio. Kita cari filenya, file gamenya. No storage jendela memo SD card Z-Archiver Music MPU lost delete download 15 Oktober 2020. Oh ya, kalau kita mau download atau cari game PlayStation 2 itu lewat situs ya. Di Google itu banyak situsnya, tinggal di download aja, gratis, nggak bayar, langsung bisa diunduh. Catat icon, cerdas, icon, Captain Tsubasa, Captain Sublino, extract. Kita pilih ekstrak. Z-Archiver download storage not jendela pop-up, memori perangkat Z-Archiver Setelah itu kita masuk ke penyimpanan internal, kita masuk ke folder yang sudah kita buat. Movies icon, new icon, Sare, Click Pictures icon, Pixel Lab icon, PlayStation 2, 15 Oktober 2022. Setelah itu kita ekstrak di sini. Pengekstrakan. Kenapa saya pilih Captain Tsubasa? Karena ukuran gamenya kecil ya, cuma 1,5 GB. Kalau di PlayStation 2 itu ukuran game paling kecil itu cuma 1,5 GB. Kalau paling besarnya itu 6 GB, hampir 6 GB. Kalau game Captain Tsubasa itu akses untuk semua orang ya, nggak cuma tunanetra aja. Semua orang bisa memainkan game tersebut. Game ini dirilis tahun 2006 ya. Game Captain Tsubasa dirilis di PlayStation 2 tahun 2006. Arsip telah sukses didekompresi. Oke, setelah gamenya berhasil diekstrak, langsung kita mencari file BIOS-nya. Klik kembali untuk keluar. File BIOS itu fungsinya untuk kartu memori ya, supaya kita bisa menyimpan hasil permainan kita, supaya tidak kembali ke awal. Itu kartu memori digital ya. Kan kalau PlayStation 2 kan ada memorinya.
Cuman kalau di Android pakainya kartu memori digital. No storage mode SD card store ZR music lost daily download 15 Oktober 2002 what's PS2 BIOS zip 25 icon return icon SCPH 10 SCPH S no ekstrak ke archive ekstrak Z Archiver Pro. Nama filenya SCPH ya, kita ekstrak. Download memori Z Archiver Pro. Kita masukkan ke dalam folder yang sudah kita buat tadi. PlayStation 2 1. Pengekstrakan. Arsip telah sukses didekompresi. Sudah berhasil kita ekstrak, sekarang kita install aplikasi emulatornya. Oh ya, kalau PlayStation 2 itu harus pakai emulator yang namanya Aether SX2. Itu sudah berbahasa Indonesia dan 100% akses sama pembaca layar. Klik kembali daftar quick ringkasan. ZR hapus semua. Telusuri telepon SIM toalki telepon. Vocalizers 2 TTS. Files. Sepenuh kartu SD download 2 jam yang lalu. Tampilkan APK ekstra tampil APK hitam APK tampil Aether SX2 15210 V1 5 PC SX2 GitLab PO APK Aether SX2 Anda batal install kartu SD. Oke, kita install aplikasinya. Ya, ini sudah paling terbaru ya, versinya sudah terbaru. Kalau mau nyari emulator PS2 langsung di situsnya aja. Karena kalau di Play Store tidak ada. Terus kalau di Aptoid itu versinya versi lama. Setelah aplikasinya terinstall, langsung kita masuk ke aplikasinya. Quick step, ringkasan, file hapus semua. Penelusuran, daftar aplikasi Chrome, berita, Aether SX2. Panduan penggunaan. Ya, ini ada panduan ya. Selamat, hanya dibutuhkan beberapa langkah lagi hingga Anda dapat memainkan permainan. Ketuk lanjut kembali posisi selanjutnya. Kita pilih lanjutkan saja. Setelah itu kita pilih lanjutkan lagi. Selanjutnya. Setelah itu kita setting ya di bagian sini. Mohon pilih setelan bawaan optimal aman dicentang. Gunakan ini jika Anda mempunyai perangkat mid hingga high end. Ini kita biarkan saja. Setelan bawaan cepat tidak aman tidak dicentang. Gunakan ini jika Anda mempunyai perangkat low end. Ini Tingkat juga kecocokan permainan akan memburuk. Ini juga kita biarkan saja. Perluas ke area potongan tidak dicentang. Perluas area layar untuk menyertakan area yang dipotong atau not. Ini juga biarkan saja. Rotasi layar ikuti setelan sistem. Rotasi layar kita pilih yang landscape. Batal. Tegak landscape tidak dicentang. Panduan penggunaan. Setelan perluas rotasi layar aspek rasio standar otomatis batal. Aspek rasio ya. Rentangkan penuhi layar tidak dicentang. Kita pilih yang rentangkan penuh layar. Panduan setelan perluas rotasi layar aspek rasio rentangkan bahasa antarmuka use device setting. Setelah itu bahasa antarmuka kita biarkan saja mengikuti bawaan perangkat. Tema ikuti setelan sistem batal. Tema, kalau kita mau baterainya lebih irit waktu bermain game, tinggal kita pilih yang gelap aja. Setelah itu kita centang. Ikuti terang tidak dicentang, gelap tidak dicentang. Batal, gelap terang tidak ikuti setelan sistem dicentang. Cuman kalau saya mengikuti setelan sistem ya. Panduan selanjutnya. Setelah itu kita pilih selanjutnya. Muat file BIOS yang baru yang tidak ada di daftar ini. Kita buat file BIOS. Baru-baru ini. File drive, foto, SCR, tampilkan root, IM, tampilkan root, audio, download 0, Asus X01, Asus X0, titik Proficos 36D3, titik tampil Asus telusuri. Titik M titik tampilkan Pulux 108B30, Yem purchase share PlayStation 2. Kita cari SCPH yang sudah kita ekstrak tadi. SCPH opsi like cap SCPH B7EF81 muat sebuah BIOS dibutuhkan untuk memulai permainan dan tidak opsional. BIOS ini bisa diambil dari konsol Anda dengan aplikasi HomeDrive. Ada beberapa panduan yang tersedia secara online untuk bagaimana cara mengambil BIOS konsol Anda. Muat BIOS file Japan kembali posisi selanjutnya. Kita pilih selanjutnya.
Setelah itu kita pilih selanjutnya lagi. Selanjutnya, Setelah itu kita klik selesai. selesai. Setelah itu kita tambahkan direktori permainan. Tambah direktori permainan PlayStation 2. Setelah itu kita izinkan di folder ini. Izinkan akses ke izinkan. Kita izinkan. PlayStation scanning SCPH 10.000 bin. Nah ini sudah ya, sudah bisa langsung dimainkan. Cuman kita setting-setting dulu supaya tidak patah-patah audionya. Kembali ke atas. Kita masuk di pojok kiri atas, ada kembali ke atas. Setelah itu cari pengaturan aplikasi. Mulai file, mulai pengaturan aplikasi. Pengaturan upload cepat AKTIF aktif. Lewati BIOS shell intro akan masuk ke permainan secara langsung. Ini kita biarkan saja. Aktifkan kode patch nonaktif. Aktifkan kode patch yang disediakan pengguna. Ini fungsinya untuk yang pakai cheat ya. Kalau teman-teman pakai cheat itu bisa diaktifkan. Cuman kalau saya nggak saya aktifkan. Simpan status saat mematikan nonaktif. Simpan status ketika mematikan sebuah permainan, memungkinkan Anda untuk melanjutkan di mana Anda berhenti. Kalau ini saya aktifkan ya. Kalau ini penting, karena kalau kita nggak aktifkan, kalau kita perangkatnya mati atau kita keluar dari aplikasi itu dia kembali ke awal gamenya. Jadi kita aktifkan saja. Aktif. Perluas ke area potongan nonaktif. Perluas area layar untuk menyertakan area yang dipotong atau not. Ini kita biarkan saja. Rotasi layar lanskap. Sejajarkan tampilan belum disetel. Sejajarkan tampilan. Sejajarkan tampilan, kita pilih yang otomatis. Sejak otomatis, pengaturan simpan perluas ke area sejak bahasa antar muka use device setting. Tema ikuti setelan sistem tampilan layar. Tampilkan notifikasi AKTIF nonaktif. Tampilkan notifikasi. Saya matikan saja. Sebetulnya kalau nggak dimatikan juga nggak apa-apa. Cuman kalau saya matikan. Sistem grafis, rendering, old graph sistem umum, sistem. Masuk ke pengaturan sistem. Mode Affinity Control lewat mode multi teradat VU1 grafis render audio grafik sistem mode Affinity Control disable lewat siklus tingkat siklus underclock checking. Tingkat siklus kita pilih yang 50%. 50% minus pengaturan lewat siklus tingkat siklus underclock checking. Lewat siklus kita pilih yang normal underclock sedang 2 maksimum 3. Underclock maksimum 3. Pengaturan lewat siklus mode multi teradat VU1 mode Affinity Control disabled. Ini biarkan saja disable. Setelah itu kita masuk ke pengaturan berikutnya. Grafis. Render GPU OpenGL. Render tingkat penyaring bilinear PS2. Kalau grafis tidak ada yang disetting ya. Langsung aja kita masuk ke pengaturan audio. Lanjutan, mode sinkronis, mode interpolasi terdekat, mode interpolasi. Kalau ini kita pilih yang kubik ya. Mode interpolasi, linear cubik tidak dicentang. Pengaturan aplikasi, mode sinkronisasi time stretch, mode sinkronisasi. Mode sinkronisasi kita pilih yang merusak permainan. Tidak ada Ashen mix, merusak FMV permainan, tidak dicentang. Nah itu kita centang ya. Kalau ada keterangan seperti itu, diabaikan aja tidak apa-apa. Karena itu yang bikin lancar, yang bikin game lancar. Pengaturan aplikasi. Setelah itu, kita masuk ke pengaturan memori. Kartu memori. Impor kartu memori. Settings. Buat kartu baru, membuat kartu memori baru. Nah ini kita bisa buat kartu memori baru ya. Cuman kalau saya nggak buat, karena sudah ada langsung dari bawaan emulatornya. Impor kartu memori. Impor sebuah kartu memori dari penyimpanan. Nah ini kalau fungsinya, kalau kita dapat memori dari situs atau kita download memori dari situs, itu kita bisa import, bisa kita masukkan ke dalam emulator yang digunakan. Tukar cepat kartu memori di port 1 dan 2. Filter folder kartu memori 1. Kartu diaktifkan AKTIF aktif. Nama kartu file tidak diketahui. Kartu memori 2. Kartu diaktifkan AKTIF aktif. Jika tidak diaktifkan, kartu ini akan dianggap tercabut. Ada memori 1, ada memori 2. Kita biarkan saja aktif. Setelah itu kita masuk ke pengaturan kedua. Kalau tadi kan pengaturan global, sekarang ke pengaturan kedua. Kita ketuk 2 kali tahan di
gamenya tersebut. Captain Tsubasa Captain, tekan lama Captain, muat rincian permainan. Kita cari rincian permainan. Captain Tsubasa, pengaturan umum. Kita masuk ke pengaturan umum. Pengaturan umum, salin tombol pintar. Prof entak, disabun enable, disabun set enable. Disabun set dipilih enable. Rotasi sejajar tampilan, rotasi layar belum disetel. Rotasi layar kita pilih yang lamskat. Ini untuk settingan di dalam game ya, supaya tidak patah-patah. Rotasi rotak gun ikut tegak lanskap tidak dicentang. Kita pilih yang lamskat. Captain perluas ke disable. Unset enable. Rotat sejajarkan tampilan belum sejajarkan tampilan. Secara tampilan kita pilih yang otomatis. Gun kiri otomatis Captain rotasi tampilan layar. Tampilkan notifikasi disable. Setelah itu tidak ada yang disetting lagi. Preset. Salin preset pengaturan umum, pengaturan sistem. Pengaturan sistem. Mode Affinity Control lewat tingkat performa, tingkat siklus EE, tingkat siklus EE, tingkat siklus EE. Tingkat siklus kita pilih yang 50%. Gunakan Captain Subas Mode Affinity tingkat siklus lewat gun normal underclock ringan, normal Captain tingkat pengaturan grafis, pengaturan kartu memori, lewat siklus EE, tingkat siklus EE performa. Tingkat siklus EE, tingkat gunakan 50%, 50 Captain Tsubasa. Kita pilih yang 50%. Tingkat siklus lewat siklus underclock lewat siklus lewat siklus kita pilih yang maksimum. Underclock sedang, underclock maksimum batal, underclock maksimum Captain Tsubasa lewat siklus mode Affinity Control belum disetel, mode Affinity Control. Nah kalau ini kita pilih yang disable. Disable tidak dicentang. Captain Tsubasa lewat mode Affinity Control multi teradet disable. Unset dipilih. Pengaturan rendering, tingkat resolusi belum pengaturan audio, pengaturan grafis dipilih. Pengaturan grafis ya. Tingkat resolusi rendering, GPU belum disetel, GPU. Kalau ini kita pilih yang OpenGL. Perangkat OpenGL tidak di Captain Subah GPU open tingkat resolusi belum disetel tingkat resolusi. Tingkat resolusi. Guna 0.5 gunakan pengaturan global. Kita pilih yang 1x. 0.751x resolusi tidak dicentang. Kalau HP-nya sudah under 13 ke atas bisa pilih yang 2x apa yang 3x. Cuman kalau untuk under 11 ke bawah itu pilih yang 1x saja. Captain Subah tingkat resolusi 1x penyaring bilinear belum disetel. Penyaring bilinear. Guna noares neighbor bilinear, pax bilinear, PS bilinear, PS2 tidak dicentang. Kalau ini kita pilih yang PS2 ya. Gunakan penyaring bilinear. Yang ini yang penyaringan ini kita pilih yang PS2. Guna bilinear batalkan. Bilinear paksa tidak bilinear PS2 di Captain Subas tingkat resolusi penyaring nip mapping belum di filter nip tingkat resolusi render GPU opting penyaring bilinear nip mapping belum disetel nip mapping. Kalau pengaturan ini nip gun otomatis bawaan tidak dicentang. Kita pilih yang otomatis bawaan. Captain Subas render tingkat penyaring bilinear nip mapping otomatis filter trilinear belum disetel filter trilinear. Kalau pengaturan filter guna otomatis bawaan juga sama, pilih yang bawaan. Captain Subasa otomatis bawaan. Penyaring nip mapping otomatis bawaan. Filter trilinear otomatis bawaan. Filter anisotropik belum disetel. Filter anisotropik. Filter gunakan filter anisotropik. Kalau pengaturan ini guna matikan bawaan. Kita pilih yang matikan bawaan. Captain nip mapping filter anisotropik matikan bawah akurasi blending belum disetel. Akurasi blending. Kalau pengaturan akurasi guna minimum dasar bawaan tidak dicentang. Kita pilih yang dasar bawaan. Captain penyaring nip filter trilinear filter anisotropik matikan bawah akurasi blending dasar bawaan. Tekstur perlu adding belum disetel. Tekstur perlu adding. Kalau pengaturan tekstur teks guna tidak sebagian tidak dicentang penuh hasak batal penuh hasak cache tidak dicentang. Kita pilih yang penuh hash-cache kita centang. Captain Subah penyaring nip filter trilinear filter anisotropik matikan akurasi blending dasar bawaan. Tekstur perlu adding penuh hasak mau download perangkat keras belum disetel. Pengaturan audio tidak ada yang disetting lagi, langsung kita masuk ke pengaturan audio. Lanjutan
Mode interpolasi belum disetek. Mode guna terdekat linear tidak dicentang. Cubik tidak dicentang. Kita pilih yang kubik. Captain lanjutan. Mode interpolasi cubik. Mode sinkronisasi belum di mode sinkronisasi. Mode sinkronisasi, kita pilih yang merusak permainan. Mode guntain action mix merusak FMV Captain Tsubasa. Setelah itu tinggal kita jalankan aja gamenya. Sudah tidak ada yang disetting lagi, langsung aja kita jalankan. Cuman kalau kita pakai perekam layar itu agak sedikit patah-patah ya, nggak tahu kenapa. Kalau khusus game Captain Tsubasa aja. Cuman kalau untuk game yang lainnya lancar. Untuk waktu kita perekam layar sambil bermain game. Itu di semua perangkat ya, di semua Android juga mengalami seperti itu. Jadi kalau kita merekam sambil bermain game Captain Tsubasa itu patah-patah. Cuman kalau nggak sambil merekam itu nggak apa-apa. Captain Tsubasa ISO full screen OCR default. Ini juga bisa pakai stick ya, nggak pakai stick juga bisa. Cuman kalau saya mainnya nggak pakai stick. Menu utama dan bak asik pengaturan tangguhkan umpan balik suara dimatikan. Captain Tsubasa. Ini yang saya mainkan bahasa Jepang ya. Sebetulnya ada bahasa Inggris. Cuman saya nggak coba ya, karena kalau yang versi original yang bahasa Jepang itu lebih sulit daripada yang bahasa Inggris. Tampilan gamenya seperti ini. Ini tidak ada training ya, jadi langsung main. Jadi kalau buat yang mau training harus multiplayer, main multiplayer orang dua. Oke, coba langsung aja kita mainkan.
Oke, seperti itu aja tutorial dari saya. Selamat mencoba, semoga bermanfaat.